Oke, kalau saya diajak lagi bicara tentang Israel Palestina, coba kita agak tekan emosi kita dulu, lupakan dulu segala macam isu. Kita lihat apa sih sebenarnya masalah terbesar perang Israel Palestina. Satu adalah wilayah yang disengketakan, dua adalah pemukiman, tiga adalah kenegaraan Palestina, empat adalah masalah keamanan, lima hak untuk kembali, enam adalah hak bagi para pengungsi. Dan itu dibungkusnya dengan kemanusiaan lah, dengan inilah, dengan itulah, oke? Okay? Itu bisa berubah konstelasinya. Kenapa bisa berubah? Karena ada 8 aktor utama internasional sudah terlibat masuk ke dalam perang ini. Amerika dengan kesetiaannya kepada Israel, Iran dengan kesetiaannya pada pendukung utama Hamas, Hizbullah, dan semua kelompok militan di kawasan. Mesir yang merasa GR karena hanya gue nih punya satu-satunya kunci masuk bantuan kemanusiaan lewat Rafah gitu kan. Kemudian bagaimana Hizbullah akhirnya berefek kepada Lebanon sebagai negara, padahal itu sebenarnya bukan negara kan yang bergerak gitu kan. Turki yang dipimpin Presiden Erdogan mengkritik Israel tapi dan mendukung Palestina, tapi juga dia agak kontras dengan Barat ya kan. Rusia yang secara historis punya dukungan pada Palestina tapi juga fokus mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah sehingga dia tetap menyeimbangkan hubungan dengan Israel, dengan Iran, dengan Suriah. Bagaimana kemudian Israel Hamas itu menguntungkan Rusia secara strategis karena mengurangi tekanan Barat terhadap Ukraina misalnya. Bagaimana juga Iran memiliki kebijakan yang rendah Rusia. Belum lagi kita bicara Uni Eropa, di situ tuh ada Prancis yang sebenarnya kalau dia mau dia tuh bisa push Lebanon untuk bertindak lebih jelas gitu kan. Dan juga ada Uni Emirat Arab yang juga berubah-berubah. Yang mau saya cerita adalah satu, itu semua bisa berubah karena tadi aktor-aktornya banyak, aktor-aktor yang terlibat banyak. Satu aja negara yang konsisten, pokoknya dari awal sampai akhir dia konsisten aja. Siapa? Israel. Dia konsisten untuk sapu bersih namanya terorisme Hamas dan Hizbullah. Jadi serangan habisan Israel untuk habisi terorisme Hizbullah atau apapun namanya itu adalah keniscayaan yang sudah lama ada dan sudah lama diprediksi dan tidak pernah berubah. Meskipun Netanyahu pecah sama Benny Gantz, gitu kan, ketika Netanyahu fokus pada sapu bersih Hamas, sedangkan Gantz menuntut negosiasi dari Gaza agar bisa fokus. Yang mentara siapa? Benny Gantz. Jadi aspek tambahannya juga adalah mencuat gerakan separatisme Galilea. Ini imbas warga provinsi Israel Utara yang kerap menjadi korban serangan Hizbullah. Karenanya menurut saya dari pandangan Israel, bukan pandangan seorang Koni Bakri ya, dari Israelnya nih. Semua serangan Israel ke Lebanon lah atau kemanapun itu adalah bentuk konsistensi dari pemerintahan Netanyahu dan Israel dalam menegakkan kedaulatan negara sebagai keharusan dalam menghadapi berbagai ancaman teroris di selatan oleh Hamas, di utara oleh Hizbullah gitu loh. Nah, intinya sekarang apa? Kita bisa lihat, misalnya pada saat perang tadi disebutkan bagaimana perang itu terjadi, kita lihat Kamala Harris. Kamala Harris langsung bilang, untuk menghadapi terorisme Hamas, Israel perlu mengambil tindakan mandiri. We must stand with Israel. Itu statementnya Kamala Harris. Kemudian bagaimana segala tindakan Israel menjadi polemik global adalah ya menurut saya ada standar ganda yang dimainkan oleh Biden dan Harris. Jadi intinya adalah di sini orang lain berubah-berubah, Israel nggak pernah berubah. Uni Eropa saja kita masuk. Uni Eropa dan rezim Demokrat Amerika Serikat tidak melakukan langkah nyata. Coba langkah Israel merealisasikan serangan ke Lebanon untuk habisi teroris Hizbullah itu adalah tindakan nyata membatasi ruangan gerak teroris Hizbullah. Lebanon ini jalan Perancis. Harusnya dia harusnya Perancis itu bisa ikut membatasi apapun yang dilakukan oleh Hizbullah. Kalau dia mau ikut-ikut. Tapi kenapa tidak? Apa yang terjadi? Kenapa Prancis diam-diam saja padahal dia pernah menyiapkan atau pernah meninggalkan apa yang saya sebut luka lama gitu, luka yang membuat masalah yang terjadi. Saya mesti ulang ini berapa kali ya. Masalahnya menjadi rumit menurut saya ada tiga hal. Satu, deklarasi Balfour 1917 ketika Inggris mengendalikan Palestina berdasarkan mandatnya mendukung pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi. Artinya Inggris terlibat. Dua, perjanjian Sykes-Picot 1916. Inggris Prancis diam-diam nih bagi-bagi di tanah Kesultanan Utsmaniyah melalui perjanjian Sykes-Picot sehingga itu menimbulkan perbatasan buatan dan itu menimbulkan tens di dalam kalangan Arab sendiri di sana karena Utsman Sulaiman nggak pernah melakukan itu. Perang Arab Israel 48 yang membuat menarikan Inggris dari Palestina pada tahun 1948 dan ini kemudian menjadikan deklarasi negara Israel yang langsung menyebabkan konflik dengan negara Arab. So the history is there, the komplikasi is there. Sekarang posisi Indonesia di mana? Kita dibahas ini untuk apa sih? Ya kan? Indonesia ini kan ajaibnya nggak punya hubungan diplomatik. Kalau saya bilang suruh buka hubungan diplomatik pada marah, dikira saya pro Israel. Padahal yang mau saya bilang begini, kalau negara nggak punya hubungan diplomatik, dia itu pasti punya kesulitan dengan negara yang punya hubungan diplomatik, itu udah pasti.
beda banget loh. Kalau sama ya semua orang nggak usah hubungan diplomatik. Kerugiannya, keterlibatan politiknya di kompleks. Potensi ketegangan pasti terjadi jika ada konflik. Lalu akan tergantung pada negara lain untuk bisa bicara. Karena dia udah nggak bisa hubungan langsung kan. Kemudian biaya diplomatik jadi tinggi. Mesti terbang ke sana kemari, mesti lari ke sana kemari gitu. Kemudian tantangan dalam menjaga negosiasi bilateral jadi berat. Padahal kalau kita bagi core issue ya, antara core issue left side nih, kalau kita bagi left side itu core issue, dan right issue adalah corresponding UN solution, which is Indonesia has to be there, ya kan? Satu, core issue-nya itu adalah territorial dispute and borders. Oke? Okay? Di UN yang dia bicara balance mediation and diplomasi. Di core issue di kiri, Palestina statehood. Di kanan adalah support the two-state solution. Yang di kiri bicara tentang Israel settlement, yang di sini bicara tentang settlement freeze atau moratorium. Yang di sini bicara tentang compensation right of return for refugee, di sini adalah compromise of refugee return. Yang di sini security concern, yang di sini security garansi. Yang di sini humanitarian crisis of Gaza, di sini humanitarian aid and support for Gaza. So it's very complicated. Di tengah kita berdebat antara kita mau bereskan yang left side issue itu dengan yang right side issue yang which is menurut saya karena kita tidak punya hubungan diplomatik lebih kepada UN solution gitu kan. Kita nggak punya cukup tenaga gitu. Karena tadi kita menjadi rumit. Saya udah pernah bilang kalau memang mau kita potong aja. Ada dua jalur penting yang bisa lakukan. Adalah mendorong PBB melakukan mediasi seimbang. Kalau itu nggak bisa, kita nih Indonesia gitu bisa mendorong. Udah pernah saya sampaikan, bicaralah minta Inggris dan Prancis itu turun tangan, jangan tenang-tenang aja di dalam pangkuan pura-pura nggak ngerti, pura-pura bego. Ini peninggalan mereka gitu. Dan yang paling terakhir ya, ini saya emang bingung loh. Kenapa ya waktu Rusia perang terhadap Ukraina dengan apapun alasan Rusia digempur oleh NATO dengan mendekatnya kepada semakin ke Ukraina, kita tuh semua terdiam. Rusia itu dikenakan sanksi, oke? Okay? Rusia itu adalah the world most sanctioned countries in the world. Rusia, kedua disusul Iran, disusul Syria, North Korea, Venezuela, Myanmar, dan Kuba. Itu negara-negara terbesar kena sanksi. Rusia itu sekitar 6 ribuan, 8 ribu sekarang mungkin saksinya. Iran sekitar 4 ribuan, 3.600. Oke? Kenapa tidak ada negara, termasuk Amerika, termasuk Indonesia, melakukan, Israel ini mesti dihukumnya bukan apa-apa, sanksi aja dulu dia. Sanksinya apa? Contoh, Rusia apa yang dialami? Dia designated person. Dari mulai Presiden Putin, lingkaran 1 Presiden Putin, lingkaran 1,5 Presiden Putin, lingkaran 2 mungkin Presiden Putin, sudah di-ban. Hartanya di luar negeri dirampas, apa hak-haknya dihilangkan, dia nggak boleh terbang ke negara-negara itu. Lalu apa? Masalah oil exploration and production dimasalahkan. Kita cari kekuatan Israel apa? Misalnya teknologi. Harusnya kita masalahkan itu. Gitu. Masalah kendaraan di-ban. Petroleum products di-ban. Restricted goods and technology di-ban. Insurance di-ban. Luxury goods di-ban, goods lain di-ban, service and certain industry di-ban, gold product di-ban. Pertanyaan saya, apa yang kita ban dari Israel? Nothing. Yang kita ribut itu hanya berantem, ya kan? Dan ngotot sekarang lebih ajaib lagi menganggap adalah suatu jalan keluar jika misalnya sekarang Israel itu dihapuskan dari muka bumi. Itu menurut saya menjadi masalah, menjadi rumit kalau sampai ada keinginan menghapuskan Israel dari muka bumi, karena itu tidak akan menuju ke perdamaian, tetapi malah akan menciptakan masalah baru. Itu. Betul. Oke, Mem. Sebelum saya kembali ke Pak Has dulu, saya ada satu pertanyaan. Tadi terima kasih, Mem. Yud sudah masuk pada situasi kita. Itu memang akan kita bicarakan soal itu. Tapi ada satu hal. Dari pernyataan pemerintah Rusia dalam hal ini Putin itu membuat kita harus bagaimana, sebab tampaknya eskalasinya akan semakin besar kalau kemudian tidak ada resolusi yang bisa diambil oleh dunia dalam hal ini UN, sebab dia sudah mengancam jangan sampai terjadi kemudian Lebanon dan atau barangkali kepentingan Rusia lainnya katakanlah di Suriah itu terganggu. So risiko apa yang kita hadapi sebagai sebuah komunitas dunia, Mem? Risiko kita sebenarnya tidak usah harus menunggu Putin. Kita tuh harus bicara buat kepentingan Indonesia itu apa. Herannya Indonesia itu nggak ada khawatirnya kecuali khawatir Palestina nggak merdeka. Bingung saya. Padahal banyak hal mesti kita pikirin. Satu, kekhawatiran global jika meluasnya konflik ini menjadi perang regional luas. Konflik ini akan merenggangkan aliansi global. Apa yang terjadi? Barat Timur akan berantem, Utara Selatan akan semakin tajam, mayoritas Muslim dan non-Muslim country akan semakin bentrok. Itu pasti ada dampaknya. Kemudian apa implikasi jangka panjang? Memperdalam persaingan Iran-Israel, dan ini artinya akan ada perang proksi yang panjang antara Lebanon, Suriah, dan Irak. Kemudian apa yang terjadi? Yang paling mengerikan,
destabilisasi pemerintahan. Negara-negara yang sudah memang tidak stabil secara politik, ya kan, terus kekacau, ini akan even worse. Why? Akan dieksploitasi oleh kelompok ekstremis. Itu lebih mengerikan karena yang bergerak akhirnya bukan negara. Apalagi yang paling mengerikan, perang regional ini mengganggu pasokan peralatan canggih tingkat tinggi yang hanya bisa diproduksi oleh Israel, mengganggu pasokan minyak terutama. Jika Iran datang gilanya, dan saya rasa dia boleh aja gila gitu, ke orang lain gila, kenapa gua nggak bisa, kata Iran kan, dia tutup lagi saat Hormuz. Apa yang terjadi? Infrastruktur minyak Arab kolaps, dan di sini pasti Cina bangkit. Kenapa Cina akan bangkit? Karena BRI itu sangat related ke sana. Jadi bukan saja Putin, di sini akan presidensi akan turun karena dia merasa wow, ini sudah saatnya Cina turun tangan. So it's very complex. Jadi jangan tunggu Putin, jangan tunggu tunggu nih apa yang akan terjadi kepada Indonesia kena spillover ini, karena yang paling mengerikan ini adalah sekarang perlakuan. Coba kita lihat negara-negara Arab, ya kan, mereka ini kan juga lucu. Sejak serangan Iran ke Israel, negara Sunni ini berbatasan dengan Israel menutup ruang udara, dia bentengin Israel, ya kan, dari serangan Iran. Jadi dia yang sayangin Israel, jangan sampai kena serangan Iran. Tapi kemudian membuka kembali ruang udara, mengizinkan Israel melakukan serangan balasan ke situs nuklir Iran di Isfahan. Kemudian Sunni memberi satukan barisan dengan Syiah, ini akan perang meluas. Sampai Sunni bersatu dengan Syiah nih, perang itu meluas. Uni Eropa kena, Asia Utara kena, Asia Tengah kena, Asia Selatan kena, Asia Barat Daya kena, Asia Tenggara, Indonesia tercinta pasti kena, Amerika dan sebagainya kena. Nah, menanggapi ini semua, coba kita lihat. Saudi dan sejumlah negara Sunni ngomongnya apa? Dorong aspek kemanusiaan. Indonesia apa? Dorong aspek kemanusiaan. Palestina harus merdeka. What? Tahu nggak apa? Agresi, tapi yang kita mesti baca apa? Dengan kita hanya ngomong itu, agresivitas Israel pertahankan kedaulatan dan terorisme Hamas dari Hizbullah itu menjadi satu tindakan yang nyata dan harus bagi setiap negara. Kita nggak bilang soal itu jadi masalah besar. Dan kalau kita mau ngomong, kita siapa? Kita nggak punya hubungan diplomatik, kita nggak ngakuin Israel sebagai negara. So cara kita berpikir itu menurut saya agak kompleks ya. Jadi agak mesti lebih jelas gitu kalau berbicara tentang kepentingan nasional. Oke. Ya, itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan tanggapan dari Prof. Konye tentang masalah yang terjadi di wilayah Timur Tengah sekarang ini, yang dimana lagi memanas ya antar Iran dengan Israel, Hizbullah dan juga Hamas ya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan dari Prof. Konye, dan marilah kita benar-benar menjadi negara yang non-blok ya dalam hal ini, supaya jangan juga sampai nanti efek dari wilayah Timur Tengah itu kena Indonesia teman-teman. Nah jadi kita lihat di beberapa waktu yang lalu di mana Iran itu secara tiba-tiba meluncurkan rudalnya ke Israel teman-teman. Tetapi kita lihat untung saja tidak memakan banyak korban jiwa, bahkan dikabarkan bahwa justru yang menjadi korban di sana adalah penduduk Palestina atau warga Palestina teman-temannya. Nah, jadi teman-teman yang mau saya sampaikan di sini, janganlah seperti yang disampaikan oleh Abu Chandra juga Permadi Arya bahwa kita ini Indonesia khususnya oknum pejabat seperti Menteri Luar Negeri khususnya ya, di mana dia ketika Israel melakukan atau melancarkan serangannya atas Hizbullah dan Hamas, itu dia mengutuk Israel dengan luar biasa teman-teman ya, dengan secara panas hati dia mengutuk begini begitu. Nah teman-teman, justru itu sebenarnya tidak digubris oleh Israel. Kenapa? Karena mereka melihat juga ketika serangan Iran terhadap Israel, mereka tidak pernah buka suara untuk mengutuk serangan tersebut. Nah artinya ada keberpihakan negara kepada musuh-musuhnya Israel ini, kepada lawan-lawannya Israel ini. Nah bagaimana mungkin bisa terjadi perdamaian kalau kita memihak kepada lawan Israel khususnya, tidak menjadi penengah ya. Kita tidak berada di tengah-tengah antar mereka yang bermusuhan. Harusnya sebagai pendamai harus berdiri di tengah, bagaimana supaya didengar suaranya oleh pihak sebelah dan juga pihak sebelah atau pihak lainnya ya yang berlawanan. Nah karena kalau begini caranya teman-teman, ketika ada serangan musuh tidak dikutuk, kemudian Israel melancarkan serangan balik kemudian itu dikutuk, itu kan sangat-sangat tidak adil, sangat tidak fair.
Dan percayalah, justru itu Israel membuat mereka semakin marah dan mereka semakin brutal ya, dalam melakukan serangan terhadap musuh-musuh mereka, karena mereka melihat negara-negara yang non-blok, misalnya khususnya negara kita, itu tidak fair, tidak netral teman-teman, tidak netral. Nah, jadi marilah kita sebagai negara jangan terlalu ikut campur menurut saya, karena masalah-masalah yang ada di dalam negara kita aja itu masih belum beres. Penindasan-penindasan terhadap kaum minoritas aja itu masih belum beres. Pelarangan rumah ibadah, pembubaran doa, pembubaran ibadah itu harus dibereskan, dan masih banyak orang-orang yang kesusahan hidupnya di negara ini, harus dibereskan terlebih dahulu hal-hal itu, supaya nanti jangan menjadi batu sandungan kita ini teman-teman terhadap warga negara Indonesia sendiri. Masa sih pemerintahan kita lebih peduli dengan warga-warga negara lain, sedangkan kita masih susah di sini. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.